Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru honorer di seluruh Indonesia yang hari ini sedang menanti kabar baik. Tentunya kembali lagi bersama kami di channel news ya dan berita-berita terpopuler ya seputar info pendidikan dan juga seputar info-info P3K, CPNS, ASN dan lainnya. Baik teman-teman yang baru saja menemukan channel kita, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya channel kita, nyalakan tentunya tombol notifikasinya, karena kita akan terus mengupdate ya hampir setiap hari berita-berita terbaru seputar rekrutmen P3K guru ataupun non guru teman-teman ya. Untuk kali ini ada update berita terbaru ya, ini dari pemerintah terkait dengan rekrutmen P3K guru tahun 2020. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ke tutorial dan beritanya. Let's go. Akhirnya teman-teman, para bupati mendesak pemerintah pusat prioritaskan guru honorer tua jadi P3K ya teman-teman ya. Di sini dilansir dari situs gurubisa.com teman-teman ya. Sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan guru honorer dengan masa pengabdian panjang dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pemerintah pusat diminta mengawal agar para guru honorer menjadi P3K guru dalam seleksi berikutnya, terutama bila diadakan seleksi P3K 2022. Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyebut dua problem besar dalam seleksi P3K guru saat ini. Pertama, ya di sini dikatakan telah terjadi inkonsistensi dalam syarat seleksi. Orang yang tidak aktif mengajar, bahkan fresh graduate bisa mendaftar. Nah, ini problematik teman-teman ya, di seleksi P3K untuk tahap 1 dan 2 kemarin ya. Ini sangat memberatkan guru honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun karena diadu dengan pelamar umum, ucap Joko Sutopo dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Formasi Guru Tenaga Kependidikan P3K Komisi 10 DPR RI pada Senin 4 April. Persyaratan yang bisa mengakomodasi pelamar umum itu berujung pada ketidakadilan, ya katanya, gitu ya. Oleh karena itu, Sutopo meminta pemerintah pusat memberikan keadilan kepada guru honorer yang dengan ikhlas sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya. Kedua, nah di sini kedua ya, anggaran P3K guru yang konon masuk APBN tetapi nyatanya tidak ada penambahan. Joko mengungkapkan alokasi dana alokasi umum atau DAU yang diberikan pusat tidak mampu mengakomodasi seluruh guru honorer yang lulus P3K. Kondisinya makin sulit karena pemerintah daerah atau Pemda juga diminta untuk membiayai sejumlah program nasional. Jadi tidak hanya P3K yang dibiayai pemerintah ini, jadi kenapa makin semrawut ya, carut-marut untuk rekrutmen P3K 1 dan 2 itu ya, memang pemerintah nampaknya belum siap di sini untuk menyelenggarakan seleksi P3K ini gitu ya, sehingga memang pada akhirnya tidak serempak antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain. Program P3K guru ini menambah beban Pemda karena daerah harus membiayai gaji dan tunjangan sebab tidak ada tambahan DAU untuk P3K BBM-nya ya. Nah, lanjut senada itu Bupati Lampung Timur ya, Dawam Raharjo menyebut daerahnya tidak lagi menganggarkan seleksi P3K guru tahap 3 karena beban anggaran sudah sangat besar. Nah, ini efeknya adalah ke beberapa daerah yang memang minim anggaran, sehingga memang beberapa daerah pada akhirnya tidak mengalokasikan untuk seleksi P3K guru tahap 3 ya. Jadi seperti ini. Jadi ini efek domino sebetulnya dari molornya atau
carut-marutnya di rekrutmen P3K tahap 1 dan 2 kemarin ya. Dia menyebut belanja pegawai sudah 58%, sementara pemerintah pusat bukannya menambah DAU tetapi malah turun. Meskipun begitu, kata Dawam, untuk gaji serta tunjangan P3K guru tahap 1 sudah dianggarkan selama 5 bulan. Sama seperti Bupati Wonogiri, dia juga mendesak agar pemerintah membuat kebijakan khusus untuk guru honorer tua yang dalam seleksi tahap 1 dan 2 kalah melawan peserta muda. Dia meminta agar guru honorer usia 35 tahun ke atas dan masa kerja lama harus diberikan prioritas. Nah, ini kata kuncinya ya, desakan dari pemerintah daerah itu adalah mengusulkan untuk guru-guru honorer 35 plus itu diprioritaskan ya dengan masa kerja yang lama. Dia berharap jangan sampai malah peserta baru yang paling bagus, padahal sebelumnya mereka tidak mau jadi honorer karena honornya kecil. Bupati Dawa menyebut mereka baru mau menjadi guru setelah ada seleksi P3K. Kami minta baik-baik dalam seleksi P3K guru tahap 3 maupun P3K 2022. Honorer yang setia mengabdi dengan honorer kecil diprioritaskan, ucap Dawa. Ya, jadi itu ya teman-teman. Desakan dari pemerintah daerah, salah satu pemerintah daerah agar bisa memprioritaskan untuk peserta P3K 35 tahun ke atas dengan masa kerja lama itu diberikan prioritas untuk bisa diloloskan ketika mungkin passing grade ya, langsung diloloskan dan menempati sekolah induk ya, sekolah induk untuk diangkat menjadi P3K ya. Kita berdoa saja ya rekan-rekan untuk seleksi P3K tahap 3 ini segera terlaksana dan juga ada kebijakan baru terkait dengan seleksi P3K di tahun 2022 dan semuanya terakomodir dan tidak ada yang dirugikan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu pantau channel kita karena kita akan terus mengupdate berita-berita terbaru seputar P3K. Jangan lupa subscribe, nyalakan juga loncengnya agar teman-teman berkesempatan mendapatkan notifikasi dari info terbaru yang kita sajikan setiap saat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.